Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali, selamat beraktivitas. Hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan untuk sistem sosial dan budaya Indonesia. Berhubung beberapa minggu kemarin saya sempat absen gitu ya, tidak bisa mengisi mata kuliah, jadi kali ini akan saya rangkum untuk 3 sesi pertemuan, sesi 3, 4, dan 5. Nanti selanjutnya 6, 7, 8 atau dan seterusnya gitu ya, untuk mengejar beberapa materi yang belum sempat saya ajarkan ya. Sebetulnya materi ini sudah tersebar di internet gitu ya, tinggal kalian buka-buka gitu ya. Tinggal kalian buka, kalian baca, kalian bisa pahami isinya gitu. Supaya tujuan saya mengisi materi ini sebenarnya untuk mengkerucutkan gitu ya, untuk mengkerucutkan gambaran apa sih yang harus kalian browsing itu dan terkait mata kuliah sistem sosial dan budaya Indonesia. Untuk sesi yang ketiga sudah saya rangkum kurang lebih seperti ini, temanya tentang ragam kebudayaan di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Ragam itu macam-macam gitu ya, bermacam-macam kebudayaan yang ada di Indonesia. Apa saja macam-macamnya? Yang pertama ada bahasa ya, lebih dari 700 bahasa dan dialek yang digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia itu sebagai bahasa resmi, bahasa untuk mempersatukan berbagai macam bahasa daerah. Bisa dibayangkan orang Jawa kalau ketemu orang Padang misalnya, kalau tidak ada bahasa Indonesia, ngomongnya bingung, kan komunikasinya gimana ya? Orang Jawa misalnya ketemu orang Papua, lebih bingung lagi gitu. Nah, bahasa Indonesia itu menguntungkan sekali untuk mempersatukan atau mengkomunikasikan orang-orang dari berbagai wilayah di Indonesia. Karena bahasa daerah dan dialek yang digunakan itu bermacam-macam. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa saja, dialeknya itu sudah beda. Bahasa Jawa Banyumas beda dengan bahasa Jawa Tegal, daerah Tegal dan sekitarnya Brebes. Beda lagi dengan bahasa Jawa daerah Jogja, daerah Surakarta, beda lagi dialeknya dengan Surabaya dan seterusnya, suku Osing apalagi gitu kan. Berbagai macam dialek yang ada di Jawa saja itu sudah memusingkan jika kita tidak familiar gitu, dan kita baru keluar dari rumah tiba-tiba ketemu orang dari Jawa Timur, dari Surabaya, dia ngomong apa gitu, bahasanya kok beda, katanya Jawa kok beda gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu baru bahasa Jawa, belum di bahasa Papua dialeknya lebih banyak lagi gitu ya. Dialek itu cara pengucapan gitu kan, cara pengucapan atau fonetis gitu. Dalam setiap bahasa daerah itu berbeda tergantung wilayah. Konon ada itu lebih dari 700 bahasa daerah maksudnya yang ada di Indonesia. Nah, ini setiap daerah memiliki bahasa uniknya sendiri yang mencerminkan sejarah dan tradisi mereka. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, yang pertama tadi ada bahasa, yang kedua suku bangsa, suku ya. Terdapat lebih dari 1.300 suku di Indonesia, suku bangsa, masing-masing dengan adat istiadat, kebudayaan dan tradisi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Beberapa suku bangsa utama di antaranya adalah ada suku Jawa, ada suku Sunda, Melayu, Batak, dan Papua. Adat istiadat ini juga berbeda. Misalnya di Toraja ada adat istiadat, ada penguburan jenazah, upacara penguburan jenazah.
Di Bali misalnya ada titrunya gitu ya, yang sengaja diletakkan bisa jadi bawah sebuah pohon besar. Kalau di Jawa adatnya terutama yang Muslim dikubur gitu ya. Baru di Bali juga ada yang ngaben atau membakar jasad atau jenazah. Itu tradisi atau adat istiadat yang berada di masing-masing daerah di Jawa, di Indonesia gitu kan. Masing-masing suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda-beda dan satu dengan yang lainnya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, agama. Indonesia memiliki keberagaman agama. Agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia ada Hindu, ada Islam, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Ini bukan Konfusius, tapi Konghucu. Misalnya begini, Konghucu. Nah, ini. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dari berbagai agama yang ada di Indonesia itu juga memiliki tradisi atau adat yang berbeda-beda. Yang itu menimbulkan berbagai macam fenomena. Misalnya tradisi Idul Fitri setelah puasa, ada tradisi Idul Fitri di Islam. Itu yang menimbulkan akhirnya ada libur lebaran. Di Hindu Buddha juga ada tradisi begitu, ada tradisi yang berbeda lagi. Di Konghucu juga ada Imlek misalnya gitu. Di Katolik ada Fatah Masih gitu. Dan seterusnya gitu. Itu agama. Yang keempat selanjutnya kesenian. Indonesia memiliki tradisi kesenian yang berbeda-beda yang banyak, yang diapresiasikan melalui tari, musik, sastra, teater, seni, dan macam-macam. Setiap daerah memiliki bentuk seni yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Misalnya seni tari di Jawa berbeda dengan seni tari di Bali gitu. Di Jawa ada wayang kulit, di Sunda ada wayang golek. Wayang kulit juga ada istilahnya gagrak gitu ya. Gagrak itu apa namanya? Sub gitu ya. Gagrak Banyumas, gagrak Surakarta, gagrak Jogja, gitu berbeda-beda. Itu di wayang kulit. Yang kelima selanjutnya ada kuliner. Ini masakan jelas berbeda gitu ya. Jelas berbeda. Yang keenam masih satu bangunan, itu juga rumah Joglo gitu kan, itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Begitu tentang keragaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya tema tentang perubahan sosial dan dampaknya. Perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial itu apa? Perubahan sosial adalah proses yang terjadi dalam masyarakat yang menyebabkan perubahan dalam struktur, fungsi, dan pola kehidupan masyarakat. Proses perubahan ini terjadi secara perlahan-lahan, bisa jadi secara perlahan ataupun cepat, dan memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak perubahan ini dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, budaya, dan agama. Faktor penyebab perubahan sosial seperti kemajuan teknologi, globalisasi, konflik, dan bisa juga menyebabkan konflik sosial. Seperti itu. Jadi perubahan sosial ini merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Kompleks itu rumit, dinamis itu terus berlanjut tanpa henti. Nah, kriteria perubahan sosial itu seperti apa? Nah, ini perubahan sosial dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain
Misalnya berdasarkan skala perubahan sosial yang terjadi dalam skala kecil, misalnya perubahan dalam keluarga atau komunitas. Kalau skala besar, perubahan dalam sistem politik atau ekonomi negara, itu skalanya besar gitu. Itu. Kemudian dalam kecepatan, perubahan sosial dapat terjadi secara perlahan, perubahan dalam norma dan nilai sosial. Sementara perubahan yang cepat, misalnya perubahan karena ada bencana alam, ada revolusi, itu kan ada perubahan yang cepat. Gitu. Sementara arahnya gimana? Perubahan sosial dapat bersifat progresif, perubahan yang mengarah ke peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau regresif, kebalikannya progresif, perubahan yang mengarah ke kemunduran kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Kemudian faktor pendorong perubahan ada eksternal dan internal. Faktor internalnya satu, perubahan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat menyebabkan perubahan dalam struktur dan institusi masyarakat. Kemudian ada penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi juga dapat mendorong perubahan dalam cara hidup masyarakat. Kemudian yang ketiga ada konflik sosial, dapat menyebabkan juga perubahan struktur dan institusi masyarakat. Institusi masyarakat itu apa? Itu nanti ada di bawah ya. Nah, faktor eksternalnya gimana? Yang satu perubahan iklim jelas, yang kedua ada perang, dan yang ketiga globalisasi dunia. Jadi mau tidak mau kita ikut terkena dampak dari globalisasi dunia. HP misalnya kan, mau tidak mau kita juga harus ikut memiliki HP gitu ya, smartphone gitu ya. Itu tentang faktor. Kemudian dampak perubahan sosial, dampak positifnya begini, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perkembangan budaya menjadi lebih baik, keseimbangan lingkungan gitu kan. Kemudian dampak negatifnya menimbulkan kemiskinan dan ketimpangan dan konflik sosial. Ini dampak negatif dari perubahan sosial, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita menuju materi yang berikutnya, sistem sosial dan struktur sosial dan stratifikasi masyarakat. Mana tadi materinya? Nah, struktur sosial itu apa? Struktur sosial adalah pola hubungan yang teratur dan stabil dalam masyarakat. Struktur inilah yang menentukan bagaimana orang-orang berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka berperilaku. Kriteria struktur sosial, misalnya ada kelas sosial. Kelas sosial adalah kelompok orang-orang yang memiliki kesamaan dalam hal status sosial, status ekonomi, dan budaya. Kelompok sosial, kelompok kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan dalam hal minat, tujuan, dan atau identitas. Geng gitu kan, atau lagi macam-macam contohnya lah ya. Silahkan nanti cari sendiri. Yang ketiga ada institusi sosial. Institusi sosial adalah pola-pola perilaku yang terstruktur dan terorganisir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh institusi sosial itu apa? Coba kita lihat di Google, gimana Google. Nah ini. Institusi sosial adalah pola-pola perilaku gitu ya, yang tujuannya untuk menjaga stabilitas dan keteraturan, fasilitasi kerjasama dan integrasi menjadi identitas dan makna. Institusi sosial di Indonesia dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori berdasarkan kebutuhan institusi keluarga gitu ya. Ada institusi pendidikan, ada institusi kesehatan, institusi ekonomi, institusi politik, agama gitu. Kalau berdasarkan sistem nilai, institusi adat, institusi hukum gitu. Kalau berdasarkan penerimaan masyarakat, institusi formal, institusi non formal gitu. Lebih
lebih detailnya lagi, contohnya ini institusi keluarga inti terdiri ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga besar meliputi keluarga inti dan kerabat dekat, kakek, nenek, paman, bibi, sepupu. Ada bani sekarang kan, trah gitu kan, keluarga trah siapa, itu lebih banyak lagi. Institusi pendidikan contohnya sekolah dasar, menengah pertama, SMA, dan perguruan tinggi. Institusi kesehatan, ada puskesmas, ada klinik, ada rumah sakit. Institusi ekonomi, ada perusahaan, bank, operasi pasar. Institusi politik, ada pemerintah pusat, daerah, DPR. Institusi agama, ada masjid, gereja, pura, wihara, dan seterusnya. Institusi lembaga adat, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu contoh institusi sosial. Seperti itu. Fungsinya untuk apa? Itu struktur sosial ya. Sekarang fungsi struktur sosial menjaga stabilitas dan keteraturan, memfasilitasi kerjasama dan integrasi, menyediakan identitas dan makna tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang stratifikasi sosial, strata, tingkatan, adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas sosial berdasarkan kriteria tertentu yang bisa berupa kekayaan, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, atau status sosial yang lain. Pak Haji, gitu kan, institusi haji, gitu. Itu juga klasifikasi kelas sosial. Misalnya kalau kekayaan, dalam hal kekayaan, kelas atas di Indonesia terdiri orang yang memiliki kekayaan yang besar seperti pemilik perusahaan, pengusaha, investor, dan lain-lain, orang-orang kaya gitu kan. Baik itu OKB ataupun OKL, orang kaya baru ataupun orang kaya lama gitu. Kemudian kelas menengah terdiri dari orang yang memiliki pendapatan yang cukup untuk kebutuhan, seperti pekerja kantoran, pedagang. Sementara kelas bawah terdiri orang yang pendapatannya rendah, seperti buruh kasar, petani, dan nelayan. Tapi ini sebetulnya masih bisa dibantah gitu kan. Nah, ini secara umum seperti itu ya, klasifikasi sosial secara umum seperti itu. Kemudian institusi pendidikan, klasifikasi pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi berbeda dengan orang yang tingkat pendidikannya rendah, seperti itu. Pekerjaan juga begitu. Jenis pekerjaan juga merupakan faktor penting dalam strategi sosial. Pegawai negeri misalnya dianggap lebih prestisius daripada buruh karyawan gitu. Menjadi kepala desa dinilai lebih prestisius atau lebih terhormat daripada jadi pedagang. Menjadi kiai lebih terhormat gitu ya. Seperti itu. Perbedaan dalam rendah dan memiliki gaji yang rendah umumnya ditempati oleh orang-orang yang dengan pendidikan keterampilan yang rendah. Ini kaitannya dengan pendidikan. Oke, selanjutnya dampak stratifikasi sosial. Itu satu, motivasi untuk mencapai status yang lebih tinggi. Ya, dapat menjadi motivasi untuk kita semakin berlomba-lomba atau kita bersaing dengan orang lain gitu kan, untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Dia saja sudah bisa menjadi gitu ya. Anak kemarin sore kok sudah punya mobil gitu kan. Itu menjadi motivasi kita untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Kemudian menjadikan spesialisasi pekerjaan, mendorong spesialisasi pekerjaan dengan penempatan orang dalam pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bakat mereka. Seperti itu kurang lebih materi rangkuman kita kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.